Cara kerja praktikum kali ini yang pertama adalah pelaksanaan percobaan. 2 orang sukarelawan diminumkan 12 air sebelum uji. Setelah itu, urin ditampung untuk percobaan kualitatif. Setelah itu, diminumkan satu macam obat dengan 250 cc air dan urin diambil setiap 30 menit selama 3 jam. Saliva diambil setiap 15 menit selama 1,5 jam. Dilakukan uji kualitatif dengan pengamatan warna dan dicatat hasil waktu uji. Selanjutnya yaitu uji naftar resorsinol untuk konjugat glukuronida. Yang pertama ditambahkan 0,5 ml urin dan saliva, 2 ml naftar resorsinol, dan 1 ml HCl pekat. Setelah itu dipanaskan selama 3 menit. Didinginkan dan ditambahkan 3 ml etil asetat. Setelah itu ditunggu dan dikocok hingga terbentuk warna ungu. Uji ketiga adalah uji BaCl2 untuk konjugat sulfat. pH urin atau saliva diatur hingga 4-6. Setelah itu ditambahkan BaCl2 ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 0,5 HCl pekat, lalu dididihkan di lemari asam. Uji yang terakhir adalah uji FeCl3 untuk fenol. pH urin atau saliva diatur menjadi 7. Setelah itu ditambahkan 3 tetes FeCl3 2%. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu ekskresi paracetamol itu dilakukan uji pada urin dan saliva. Uji dilakukan selama 180 menit dengan selang waktu setiap 30 menit, dan uji yang dilakukan itu ada uji konjugat glukuronid, uji konjugat sulfat, dan uji fenol. Uji glukuronid pada uji urin itu pada menit ke-30 dan 90 dinyatakan positif, sedangkan untuk saliva itu negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji konjugat glukuronid lebih efektif pada urin. Selanjutnya uji konjugat sulfat. Untuk uji konjugat sulfat untuk pada urin dinyatakan positif pada waktu 60 hingga 150 menit dinyatakan positif, sedangkan untuk uji saliva dinyatakan positif pada menit ke-60 hingga menit ke-90. Pada uji konjugat sulfat ini juga dapat disimpulkan bahwa urin lebih efektif untuk melakukan ekskresi paracetamol, sedangkan uji terakhir yaitu uji fenol. Pada uji ini pada urin dinyatakan positif pada menit ke-120 hingga 180 menit, sedangkan untuk uji saliva itu dinyatakan positif pada menit ke-30 dan 45 menit. Sehingga dari keseluruhan uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekskresi paracetamol lebih efektif pada urin daripada saliva. Baiklah, praktikum kali ini kita akan membahas tentang ekskresi paracetamol melalui urin dan saliva. Sukarelawan yang telah diberikan paracetamol akan diambil sampel urin dan salivanya pada menit-menit yang telah ditentukan. Pengambilan ini bertujuan untuk menguji urin dan saliva tersebut adakah kandungan dari metabolit hasil metabolisme paracetamol yang ada pada urin dan saliva. Hasil yang dihasilkan pada nantinya akan berbeda. Secara teoritis, hasilnya untuk saliva itu negatif untuk hasil metabolit, dan untuk urin itu hasilnya positif karena tidak ada pengeluaran di cairan saliva hasil metabolit obat. Cairan saliva di sini digunakan untuk pembanding dari hasil cairan urin yang dideteksi. Paracetamol merupakan salah satu obat yang diserap cepat saat pemberian oral. Paracetamol mencapai kadar serum puncak pada waktu 30-120 menit.
Terdapat beberapa hasil metabolit dari paracetamol itu sendiri. Yang pertama ada glukuronat, yang kedua ada sulfat, yang ketiga ada merkapturat, dan yang keempat ada bentuk senyawa asli itu sendiri. Juga ada hasil metabolisme yang dapat menyebabkan toksisitas, yaitu NAPQI. Urin dan sampel saliva nantinya akan diuji konjugat glukuronat, diuji kandungan sulfat, dan diuji kandungan fenolnya. Hasil yang dihasilkan dari masing-masing sampel per menit yang telah ditentukan itu menghasilkan hasil yang berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif. Hal yang mempengaruhi ekskresi obat ini dan metabolisme paracetamol ini, yang pertama itu waktu pengosongan lambung. Waktu pengosongan lambung itu sangat perlu karena penyerapan atau absorpsi dari obat itu sendiri dipengaruhi oleh waktu pengosongan lambung. Jadi obat akan lebih lambat diserap oleh tubuh jika bersamaan dengan makanan dikonsumsinya. Selanjutnya ada pengaruh dari fungsi organ hati dan ginjal. Hal ini sangat berpengaruh karena jika fungsi organ hati dan ginjal menurun, itu sangat berpengaruh pada hasil ekskresi nantinya. Selanjutnya juga keadaan tubuh dari si yang mengkonsumsi. Baiklah, kesimpulan dari praktikum biofarmaseutika farmakokinetika kali ini adalah obat yang digunakan pada praktikum berupa paracetamol yang memiliki indikasi sebagai analgesik antipiretik. Didapatkan metabolisme paracetamol ini mengalami reaksi konjugasi dengan glukuronat, sulfat, dan membentuk senyawa toksik yang berupa NAPQI. Dan paracetamol ini diekskresikan melalui urin sebagai metabolitnya berupa glukuronit, acetaminophen sulfat, merkaptat, dan bentuknya tidak berubah. Hasil dari praktikum ini adanya senyawa fenol pada uji ekskresi paracetamol melalui urin dan saliva. Hal itu mungkin dikarenakan adanya gangguan metabolisme pada tubuh atau kesalahan dalam pengujian. Pada praktikum juga tidak ditemukan metabolit glukuronoid pada uji ekskresi paracetamol melalui saliva. Itu dikarenakan bahwa ekskresi paracetamol tidak melalui saliva tetapi melalui urin.